Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membacakan ataupun mempresentasikan hasil mini riset kami. Judul dari mini riset kami yaitu pentingnya pendidikan dan pergerakan mahasiswa sebagai aktor pendidikan dan kaum intelektual. Kami kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Amelia Sinurat, kemudian ada rekan saya Sahnas Raihani, kemudian ada Novelia Friska, dan kemudian ada rekan saya satu lagi, Ricky Panggabean. Latar belakang. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak lahir, anak diasuh dan dididik oleh orang tuanya. Christopher J. Lucas yang mengatakan bahwa pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling berharga mengenai pasangan hidup, masa depan di dunia, serta membantu anak didik dalam mempersiapkan kebutuhan yang esensial untuk menghadapi perubahan. Dalam artian, pendidikan dapat memberikan perubahan bagi orang-orang yang membutuhkan dan mendapatkannya, layak seperti mahasiswa yang selalu mengasah diri dengan mencari ilmu demi meningkatkan kualitas diri. Oleh sebab itu, mahasiswa disebut sebagai kaum intelektual atau kaum yang berpendidikan. Jadi, tidak heran jika ada pemerintah yang lupa akan janjinya ataupun peraturan yang tidak memihak kepada masyarakat akan diprotes oleh masyarakat, dan kebanyakan masyarakat bersatu dengan mahasiswa yang dianggap sebagai kaum terdidik yang juga sekaligus dapat mewakili masyarakat tersebut dalam memprotes dari ketidakberpihakan pemerintah pada masyarakat sendiri dengan cara berdemo ataupun memberikan kritikan-kritikan beserta bukti melalui medsos dan juga lainnya. Oleh sebab itu, sangat perlu diketahui peranan pendidikan dalam sebuah pergerakan dan juga perubahan dalam masyarakat. Adapun rumusan masalah yang kami ambil, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan dan apa hubungannya dengan gerakan mahasiswa? Kemudian yang kedua, mengapa mahasiswa disebut sebagai aktor pendidikan? Yang ketiga, bagaimana cara mahasiswa mengaspirasikan suara rakyat? Kemudian yang terakhir, apa kendala atau masalah dalam pergerakan mahasiswa sebagai aktor pendidikan yang menyuarakan suara dari masyarakat? Selanjutnya, saya Novelia Friska akan membahas bagian bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, saya akan membahas tentang kajian yang relevan. Pergerakan mahasiswa Indonesia memiliki berbagai macam cerita yang cukup panjang. Namun, di sini saya hanya akan menyinggung 3 fenomena yang berkaitan dengan pergerakan mahasiswa di sejarah Indonesia. Kaum pelajar atau kaum intelektual memiliki pengaruh besar bagi perubahan yang terjadi di suatu wilayah ataupun negara. Menurut sejarah, angkatan pertama gerakan mahasiswa diawali dengan angkatan 1908 yang dimana pada tanggal 20 Mei 1908 organisasi Budi Utomo menjadi pelopor pergerakan mahasiswa yang lahir di Stovia, Jakarta. Budi Utomo merupakan sebuah wadah dari pergerakan mahasiswa sebagai jawaban dari sikap kritis masyarakat terhadap kolonial Belanda yang menuntut mereka harus dilawan. Organisasi ini bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Stovia atau School tot Opleiding van Index Artsen adalah sekolah kedokteran. Maka dari itu, anggota Budi Utomo rata-rata adalah mahasiswa kedokteran. Tujuan dari berdirinya Budi Utomo, yang pertama memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, yang ketiga memajukan teknik dan industri, serta menghidupkan kebudayaan. Pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. Semakin lama Budi Utomo semakin bergeser pada dunia politik. Pada tahun 1928, Budi Utomo masuk pada organisasi PPPKI atau Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1931, Budi Utomo bergabung dengan PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Akibat dari penggabungan ini, maka terbentuk organisasi baru yang bernama Parindra atau Partai Indonesia Raya. Perintah menetapkan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun 20 Mei, yaitu hari berdirinya Budi Utomo.
Yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan muda melalui berita saluran radio BBC. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air, memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara yaitu Marsekal Terauchi, Pisaugon, Vietnam. Dari sinilah terjadi prakontra mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri, tanpa bergantung oleh bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir, misalnya dengan pernyataan bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Manteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya Jakarta-Cirebon. Pada tanggal 16 Agustus 1945, hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah kedudukan Jepang. Saat itu di Jakarta terjadi perundingan sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Dan Soekarno-Hatta dijemput ke Jakarta dan dirumuskannya lalu diproklamirkan. Yang ketiga adalah Tritura, pergerakan mahasiswa tahun 1966 dan alat pelengseran Soekarno. Pasca peristiwa pergerakan 30 September 1965, kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia sangat berantakan. Pemerintah Orde Lama, pimpinan Soekarno dituntut untuk secepatnya mengambil keputusan tegas, tapi Presiden Soekarno masih saja bingung dalam mengambil keputusan. Situasi pun semakin tidak terkendali dan ini menjadi titik balik jatuhnya seorang Soekarno. Ada 3 tuntutan masyarakat atau Tritura. Yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, turunkan harga. Yang ketiga, retul kabinet atau rombak kabinet Dwipora. Selanjutnya, kajian teori. Kami mengambil teori strukturalisme konflik Ralph Dendorf. Menurutnya, struktur sosial dikarakteristiki oleh hubungan kekuasaan atau otoritas, karena kekuasaan dapat menjalankan peranan atau perintah atau kontrol oleh pihak lainnya. Seperti yang kita lihat di aksi demonstrasi pada mahasiswa, yang dijelaskan di hasil pembahasan atau yang saya jelaskan tadi, bahwa aksi tersebut dilakukan karena adanya konflik atau ketidaksesuaian dari keputusan pemerintahan dalam hal tertentu. Maka keputusan pemerintahan tersebut adalah kekuasaan yang akan menghasilkan peranan atau kontrol oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Di sini kami menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan virtual. Kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini diambil melalui media sosial, tepatnya pada akun-akun media sosial. Yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu adalah wawancara yang dilakukan secara daring, baik menggunakan room chat atau berbentuk sinkron chattingan dan video call. Informan penelitian kami itu ada 2, yaitu Harles Nubantobi dan Andre Agassi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Syahnas akan menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil mini riset kami, yaitu bertemakan pendidikan. Sebelum masuk kepada topik dan mengapa kami memilih topik ini sebagai masukan dari tema pendidikan, kami akan menjelaskan dulu apa sih pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada pendidikan menurut Stella Van Pieter Henderson. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu kombinasi dari pertumbuhan dan perkembangan insani dengan warisan sosial. Sedangkan Charter Vigat
Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam membentuk sikap dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Nah, selanjutnya dari apa yang disampaikan para ahli tadi, kami mengambil suatu topik mengenai mahasiswa dan gerakan mahasiswa. Di mana yang kita tahu mahasiswa ini merupakan salah satu pemeran dalam suatu pendidikan. Selain ada tenaga pendidik, siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa sendiri itu artinya apa sih? Nah, mahasiswa itu sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi, akademi, dan universitas. Hingga saat ini, tidak bisa dilepaskan antara mahasiswa dan gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di berbagai negara. Khususnya pada Indonesia sendiri, pada saat tahun 1965, ribuan mahasiswa berhasil mendesak Soekarno, dan pada Mei 1998, ratusan ribu mahasiswa berhasil menurunkan Soeharto. Nah, sebenarnya bukan hanya itu gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi di Indonesia. Ada banyak dan bahkan hampir setiap beberapa tahun pasti ada gerakan mahasiswa yang menuntut suatu kebijakan di masyarakat berdasarkan kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa juga memiliki arti yang berarti maha, yang artinya dan siswa yang artinya pelajar. Jadi ketika digabungkan, mahasiswa itu juga sama halnya dengan kata terpelajar. Menurut Guardian of Value, mahasiswa sebagai pelajar tingkat tinggi memiliki peran sebagai penjaga nilai masyarakat yang mutlak. Hal ini berarti mahasiswa harus bersikap jujur, adil, gotong royong, berintegritas, dan memiliki empati. Selain itu, mahasiswa juga memiliki label, yaitu Direct of Change, yang melakukan perubahan secara langsung. Agent of Change, agen perubahan. Iron Stock, mahasiswa tidak akan pernah habis. Moral Force, bermoral baik. Dan Social Control, pengontrol lingkungan sosial. Berdasarkan pengertian-pengertian itulah akhirnya kami menyambungkan dengan peran mahasiswa dengan beberapa hal atau gerakan-gerakan yang pernah mereka lakukan sebagai manusia yang intelektual. Ada banyak gerakan-gerakan dan pencetusan yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di atas kepentingan mereka sendiri sebagai mahasiswa dan sebagai aktor dalam pendidikan. Ketika mahasiswa melakukan gerakan-gerakan sosial yang ada di masyarakat, tidak semata-mata hal itu hanya karena soal problem pendidikan, tapi banyak, mulai dari ekonomi, kesenjangan sosial, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Dan kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini adalah orang-orang intelektual yang dimana mahasiswa ini sebenarnya ketika mau bergerak untuk melakukan gerakan-gerakan yang terjun ke masyarakat, mereka harus menimbangkan sesuatu dengan cara yang intelektual dan juga memiliki dasar-dasar permasalahan sehingga ketika mereka memiliki suara atau tempat untuk menyampaikannya, mereka dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dengan cara yang terpelajar dan terdidik serta intelektual. Mahasiswa juga memiliki kekuatan pada massa yang mampu digerakkan secara banyak dan menyeluruh seakan memberikan satu warna terhadap gerakan-gerakan sosial yang kerap dilakukan oleh masyarakat, yang kerap dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi ada banyak gerakan mahasiswa yang terjadi beberapa tahun ini sebagai bentuk kekecewaan juga masyarakat terhadap hasil kinerja pemerintah dan juga keputusan-keputusan pemerintah yang dinilai tidak memihak banyak hal, hanya memihak kepentingan-kepentingan tertentu. Lalu narasumber kami yang kami wawancarai itu juga merupakan seseorang yang sempat melakukan gerakan mahasiswa di beberapa tempat, di beberapa agenda, dan di beberapa waktu belakangan ini. Yang pertama itu ada narasumber kami yaitu Andrea Gassi. Nah, beliau ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Antropologi. Kami bertanya mengenai pengalaman beliau yang aktif di organisasi, bagaimana sih organisasi itu menanggapi gerakan-gerakan mahasiswa yang biasanya pada umumnya gerakan mahasiswa itu juga didasari dan bergerak dari himbauan organisasi kampus.
Nah, beliau sendiri mengatakan bahwa gerakan-gerakan masyarakat ataupun gerakan mahasiswa yang terjadi di beberapa kampus itu memang benar. Kebanyakan itu diatur dan juga digerakkan oleh organisasi yang ada di kampus tersebut seperti HMJ, BEM, Senat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kalau di kampus kita sendiri? Gitu, kami bertanya seperti itu. Apakah Senatnya aktif? Apakah HMJ-nya atau BEM atau lain sebagainya itu ikut aktif dalam melakukan pergerakan mahasiswa ini? Beliau menjawab bahwa ketika mau melakukan gerakan mahasiswa tidak sepenuhnya harus berdasar pada prinsip-prinsip organisasi. Memang ketika akan melakukan gerakan mahasiswa itu akan dilakukan briefing atau rapat antara petinggi-petinggi organisasi. Nah, mereka ini yang membahas tentang bagaimana pengumpulan massa dan juga agenda serta permasalahan yang mereka kulik dari tujuan mereka melakukan gerakan sosial ini. Misalnya tentang Omnibus Law yang belakangan ini marak dan terjadi. Nah, mereka ini sebelum melakukan gerakan dan menggerakkan massa, mereka ini harus membahas dulu nih, Omnibus Law ini bagian apanya yang bermasalah. Jadi ketika mahasiswa bergerak itu tidak semata-mata hanya mengandalkan gerakan massa yang banyak, tetapi juga harus bergerak dari masalah dan juga yang harus diteliti secara intelektual. Tapi informan kedua kami juga menjelaskan beliau ini merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Medan dan juga cukup aktif dalam gerakan-gerakan mahasiswa yang terjadi khususnya di kota Medan. Nah, kalau beliau ini menyampaikan hal yang hampir serupa dengan narasumber pertama bahwa umumnya organisasi itu tidak selalu menjadi penggerak utama dalam melakukan gerakan mahasiswa, namun kebanyakan mahasiswa yang bergerak itu memang karena ia mengetahui isu dan juga mengetahui permasalahan yang terjadi. Selanjutnya kami bertanya, kenapa sih mahasiswa? Kenapa enggak dari elemen masyarakat itu sendiri, misalnya buruh atau lain sebagainya? Walaupun memang pada kejadian-kejadian belakangan ini, buruh dan masyarakat biasa juga ikut turun ke jalan, namun tidak sekuat mahasiswa. Yang pertama, mereka menjawab bahwa mahasiswa tidak memiliki kepentingan apapun terhadap hal yang mereka permasalahkan. Jadi misalnya mereka ini bukan dari lapisan pengusaha, bukan lapisan dari buruh, mereka hanya memperjuangkan hak-hak yang memang seharusnya diperoleh masyarakat secara netral. Lalu yang kedua, karena mahasiswa ini memiliki peran yang tadi saya sampaikan, agent of change. Jadi tidak hanya belajar di sekolah, tidak hanya belajar di kampus, tetapi mahasiswa ini juga harus memiliki gerakan-gerakan atau pergerakan untuk mengepentingkan kepentingan masyarakat dan lingkungan sosial. Jadi ketika kami bertanya hal tersebut juga narasumber kami ini memberitahu bahwa selama ini gerakan mahasiswa tidak hanya berdasar kepada permasalahannya, tetapi juga perubahan dan solusinya. Jadi ketika mahasiswa melakukan pergerakan, mereka bukan hanya bergerak karena ada masalah, tetapi juga mencari solusi dan meminta solusi. Narasumber kami yang pertama ini sendiri sudah sering sekali melakukan demonstrasi, bahkan yang tidak berskala besar. Misalnya hanya mendemonstrasi tentang masalah-masalah limbah di berbagai desa ataupun lain sebagainya. Dan beliau ikut turut aktif untuk menyuarakan kepentingan masyarakat lingkungan sosial tersebut. Nah, jadi sesuai dengan peranannya mahasiswa dan juga gerakan mahasiswa ini sendiri terbentuk, itu adalah karena mereka adalah agent of change. Jadi tidak hanya sekedar harus belajar, menuruti apa kata guru ataupun dosen, tetapi juga harus memiliki pola pikir yang intelektual, serta mampu untuk mengontrol lingkungan sosial secara baik. Mau mahasiswa itu jadi atau tidak jadi sarjana. Kesimpulan kelompok yaitu Indonesia merupakan negara demokrasi yang dimana setiap masyarakat bebas menyuarakan pendapat. Dari hasil musyawarah dan kesimpulan bersama, masyarakat atau warga negara memiliki peran penting dalam partisipasinya terhadap suatu fenomena dalam negara. Gerakan mahasiswa selalu beriringan dengan kepentingan rakyat dan merosotnya kinerja pemerintah. Sebagai adipati gerakan yang dilakukan mahasiswa memiliki peran dan kedudukan yang cukup penting. Umumnya mereka mendepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan masyarakat itu sendiri. Sebab
Musabab terjadinya gerakan sosial dan kontra yang timbul terhadap undang-undang baru, yakni Omnibus Law atau Cipta Kerja, upah minimum kerja, berkurangnya persaingan dan kontrak kerja yang tidak jelas. Keterlibatan kaum intelektual dalam hal ini merupakan sebuah respon terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang dirasa belum mampu mensejahterakan rakyat. Terima kasih.